Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, coba dilihat teman kanan dan kirinya, depan dan belakangnya. Kira-kira ada yang tidak masuk atau tidak? Masuk semua? Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa bersekolah. Amin. Baik, jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu ada satu syair, coba didengarkan baik-baik, kali aja kalian ada yang ingat. Jadi bunyi syairnya yaitu gini. Wujud kidam baqo. Oke, berarti kalian hafal semua ya. Kalau hafal sambil merefresh ingatan kalian, coba dibuka bukunya halaman 66. Jadi di buku ini ada sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Jadi agar kalian tuh makin ingat. Oke, sudah dibuka halaman 66. Nah, kita akan nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya hafal ternyata. Nah, di sini ibu akan memutarkan sebuah audio. Jadi ini berisi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Jadi nanti setelah ibu putarkan, nanti kita akan nyanyi bareng-bareng. Kalian boleh sambil lihat buku agar makin ingat artinya apa, oke? Dapat dimengerti? Tidak boleh ada yang berisik ya. 1, 2, 3. Sambil lihat buku nggak apa-apa. Wujud artinya ada, kidam terdahulu, artinya kekal, lil hawadisi berbeda-beda dengan makhluknya, binafsihi berdiri sendiri, dan Ia Maha Esa, artinya kuasa, wahdaniyah Maha Esa, kudrat artinya kuasa, irodat berkehendak, ilmun mengetahui, artinya hidup, mendengar, basar melihat. Ingatin ya. Berbicara, yang berkuasa, yang berkehendak, aliman yang mengetahui, yang maha hidup, yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, liman maha berbicara. Oke. Jadi itu adalah sifat wajib Allah SWT beserta artinya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu wujud. Tadi apa? Wujud artinya ada, benar. Apa sih maksudnya ada? Nah, jadi maksudnya adanya alam semesta beserta isinya itu kan pasti ada yang menciptakan. Berarti yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan seluruh alam itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bagus. Lalu yang kedua, kidam artinya apa tadi?
terdahulu. Apa maksudnya terdahulu? Ada yang tahu? Nah, jadi maksud terdahulu di sini adalah Allah ini yang maha awal. Allah tuh yang paling dahulu gitu. Allah itu tidak didahului oleh apapun. Tetapi Allah ini yang paling pertama. Lanjut yang ketiga. Baqo artinya kekal, benar. Nah, kekal ini maksudnya apa? Jadi Allah SWT ini tuh kekal, tidak akan mati dan tidak akan musnah. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda-beda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Ada yang paham? Benar, Allah tidak sama dengan manusia, benar. Jadi Allah SWT ini tidak sama dengan manusia, dengan hewan, dengan malaikat, atau dengan jin. Jadi ya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu bahwa dirinya. Lanjut yang kelima, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Nah, benar. Berdiri sendiri itu maksudnya apa? Allah tidak butuh makhluk lain. Allah SWT ini ya berdiri sendiri, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan jin, tidak membutuhkan manusia, sedangkan malah manusia membutuhkan Allah, benar. Lanjut ke berapa? Keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya tunggal. Tunggal itu berarti satu. Satu ini berarti esa. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat artinya kuasa. Maksudnya apa, Bu, kuasa? Ya, Allah SWT ini berkuasa, berbuat apapun. Allah mau berbuat apa? Ya, Allah punya kuasanya. Seperti yang kata Allah, apabila aku kun fayakun, maka jadi, maka akan terjadilah, karena Allah SWT ini mempunyai kuasa. Oke, sekarang nomor 8. Yang ke-8 yaitu iradat, artinya berkehendak. Maksudnya berkehendak apa? Seperti yang tadi, jika Allah berkuasa, jika Allah berkehendak, jika Allah bilang kun fayakun, maka akan terjadilah, benar. Lanjut yang ke-9 yaitu ilmu. Ilmu artinya mengetahui, benar. Maksud mengetahui apa? Jadi Allah SWT ini mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Misalnya Allah SWT sudah tahu, misalnya nanti Faisal nyampe rumah mau dikasih uang jajan sama mamanya. Nah, Allah SWT sudah tahu. Lanjut yang ke-10. Yang ke-10 yaitu hayat. Hayat berarti hidup. Jadi Allah SWT ini akan hidup selama-lamanya. Seperti tadi, Allah SWT itu kekal, tidak akan mati. Lanjut yang ke-11, sama. Sama itu berarti mendengar. Jadi Allah SWT ini akan mendengar semua pembicaraan kita, mau suara yang paling kecil itu atau suara dalam hati, itu Allah SWT akan mendengar. Misalnya Robi bilang dalam hati, ih itu pensilnya Rara bagus ya, aku boleh ambil gak? Itu baru dalam hati, tapi Allah SWT sudah tahu. Lanjut yang ke-12 yaitu basar. Basar artinya melihat. Maksudnya apa? Allah SWT akan melihat sekecil apapun makhluk hidupnya, misalnya semut, atau misalnya Akbar bersembunyi dalam lemari, mamanya nggak melihat, tapi Allah melihat. Lanjut yang ke-13 yaitu kalam. Kalam artinya berbicara. Nah, maksud berbicara di sini apa? Ada yang tahu? Nah, jadi maksud berbicara di sini adalah Allah SWT ini berbicara melalui apa? Melalui kitab-kitab yang Allah SWT turunkan. Misalnya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan perkataan Allah, karena Allah SWT berfirman melalui Quran tersebut. Jadi kita tahu, oh Allah tuh maunya kayak gini dari Al-Quran. Nah, yang ke-14 yaitu qadiran. Qadiran ini berasal dari kata kudrat. Tadi kudrat apa? Kuasa, maka qadiran yang maha berkuasa, benar. 15, muridan itu berasal dari kata irodat. Nah, tadi irodat itu apa? Berkehendak, maka muridan artinya yang maha berkehendak. Sekarang nomor 16, aliman berasal dari kata ilmu. Tadi ilmu apa? Mengetahui, benar. Jadi aliman yang maha mengetahui, benar. Lanjut yang ke-17, hayan. Hayan tadi berasal dari kata hayat. Hayat apa? Hidup, benar. Maka hayan berarti yang maha hidup.
Yang ke-18, sami'an. Sami'an berasal dari kata sama. Jika sama mendengar berarti sami'an yang maha mendengar. Ke-19, basiran berasal dari kata basar. Tadi basar apa? Melihat. Benar, jadi basiran yang maha melihat. Terakhir, mutakaliman berasal dari kata kalam. Tadi kalam berbicara, maka mutakaliman yang maha berbicara. Pintar semua, alhamdulillah. Kita sudah membahas satu persatu sifat wajib Allah beserta artinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah mengenal sifat wajib Allah. Pasti kalian ada yang tanya, Bu, penting gak sih kita harus tahu? Emang penting ya Bu kita belajar sifat wajib Allah? Nah, jawabannya di sini. Jawabannya adalah penting. Kenapa sih? Yang pertama, orang yang beriman semakin mantap imannya. Karena kita jadi tahu Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita, Allah itu ya mengawasi kita. Jadi kita juga semakin beriman dan kita juga kan Allah tuh sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi kita, ya Allah, Allah SWT sudah menciptakan alam semesta yang begitu indah, maka kita harus beriman. Nah, lanjut yang kedua, semakin yakin hanya akan menyembah kepada Allah SWT. Seperti tadi, Allah SWT sudah menciptakan alam semesta yang begitu dahsyat dengan segala kuasanya, dengan segala kehendaknya. Nah, makanya kita akan selalu bermuhasabah atau mengingat diri kita bahwa ya Allah, ini kita semakin yakin akan menyembah Allah. Yang ketiga, semakin berhati-hati dalam berbuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan biarpun dalam hati. Misalnya kita punya niat dalam hati, aku mau ambil pensilnya Rara, bagus tuh. Tapi Allah tahu, maka kita harus, oh iya, kita tidak boleh karena Allah melihat. Lanjut yang keempat, semakin disiplin dalam hidup. Seperti tadi, karena kita nggak boleh mencuri, jadi kita harus tahu kita tidak boleh mencuri, jadi kita akan disiplin. Dan yang kelima adalah semakin bertanggung jawab. Misalnya dikasih tanggung jawab sama mama, tolong belikan garam di warung, uangnya 4.000. Terus kamu bilang, Mah, harganya 5.000, padahal harganya cuma 2.000. Berarti selebihnya buat siapa? Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab. Nah, jadi harus bertanggung jawab. Apa yang mama suruh belinya itu. Jangan misalnya beli garam, Ma tadi aku beli jajan. Itu berarti tidak bertanggung jawab, tidak boleh. Nah, itu adalah hikmah yang dapat kita ambil jika kita mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang sifat wajib Allah beserta artinya dan hikmahnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian tolong kerjakan terlebih dahulu halaman 70. Ayo dibuka bukunya, ditandain. Ya, dibuka bukunya halaman 70. Nah, di situ ada kita nyari pasangan dari sifat wajib Allah dan artinya beserta isian singkat. Tolong dikerjakan. Selain itu, kalian juga harus menghafal syair tadi beserta artinya. Jadi harus menghafal sifat wajib Allah beserta artinya. Nanti minggu depan kalian harus presentasi satu-satu di depan kelas. Berani? Harus berani. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi tadi sifat wajib Allah ada berapa? 20. Coba kita akan nyanyi bareng-bareng. Ayo, biar kalian ingat sambil ditutup bukunya. Oke, ada ditutup. 1, 2, 3. Wujud kidam baqamu khalafatulil hawadithi Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat Aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan milik kita sebagai manusia. Sebelum kita tutup, kita baca doa. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.